deh pada teman-teman saya yang nyebelin gitu. Stop, jangan kayak gini. Yang benar kayak gini. Ya mbak, jadi tuh saya itu deh, kan tahu sendiri lah saya. Sebagai konselor harus menunjukkan postur duduk yang tepat, yaitu duduk menghadap langsung ke konseli. Jangan membelakangi ataupun duduk menyamping, supaya menunjukkan bahwa konselor hadir sepenuhnya, siap mendengarkan, dan juga menghargai keberadaan dari konseli. Begitu gini aku, saya juga nggak tahu kan gimana. Saya ya nggak tahu deh. Stop, nggak boleh lipet tangan kayak gini. Harusnya kayak gini. Ya jadi tuh ya gitu deh saya. Ya kayak gitu lah pokoknya, saya juga nggak tahu lah gimana. Kemudian, sebagai konselor, jangan menyilangkan tangan ataupun kaki, karena konselor bisa terlihat tertutup dan juga merasa tidak nyaman. Postur tubuh yang kebuka akan terlihat konselor siap mendengarkan dan juga terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh konseli. Iya jadi tuh kayak gitu deh mbak tahu sendiri kan kalau misalkan saya tuh ya gimana ya, saya juga bingung gitu harus gimana. Gimana maksudnya? Iya saya stop, nggak boleh kayak gini, harusnya kayak gini. Iya mbak, jadi ya saya juga nggak tahu deh harus gimana. Menurut mbak saya harus gimana ya mbak? Selanjutnya, dengan konselor duduk sedikit condong ke depan, konseli dapat merasakan bahwa konselor tertarik dengan cerita konseli. Tetapi, jangan duduk terlalu dekat ataupun terlalu jauh agar konseli tidak merasa tertekan dan juga tidak nyaman. Iya jadi tuh ya gitu deh kan, kayak gini. Saya juga nggak tahu gimana lagi yang harus saya lakukan gitu. Stop, nggak boleh kayak gini, harusnya kayak gini. Iya mbak, jadi tuh ya tahu sendiri lah, saya tuh bingung lagi mau gimana, apa yang harus saya lakuin sih mbak ya emangnya. Konselor harus menjaga eye contact dengan baik. Jangan terlalu sering dan juga terus-menerus menatap mata konseli karena dapat membuat konseli terasa terintimidasi. Tapi juga jangan sama sekali tidak menatap mata konseli, karena nantinya dapat membuat konseli merasa tidak didengarkan. Eye contact yang cukup menunjukkan perhatian dan ketulusan terhadap konseli. Iya mbak, saya tuh udah capek banget deh semuanya tuh. Udah deh, nggak tahu mau gimana lagi gitu. Ya, memang gitu deh. Stop, nggak boleh kayak gini. Harusnya kayak gini. Iya mbak, jadi tuh ya gitu deh. Tahu sendiri kan, harusnya tuh kita tuh ya baiklah sama orang. Sebagai konselor, jangan gelisah ataupun terlihat tegang. Bersikaplah dengan tenang dan alami supaya konseli merasakan nyaman dan tidak terintimidasi. Sikap santai juga menunjukkan bahwa konselor benar-benar hadir dan fokus mendengarkan cerita konseli. Nah, ada beberapa kualitas dan karakteristik yang penting bagi konseling dalam membangun hubungan terapeutik dengan klien. Yuk simak do and don'ts, beberapa kualitas dan karakteristik yang penting bagi konselor. Kadang tuh saya ngerasa nggak cukup baik untuk orang tua saya gitu loh mbak. Ya, saya juga sering merasa seperti itu. Emang kadang orang tua tuh sering nuntut anak ya. Oh, no. Kadang tuh saya ngerasa nggak cukup baik buat orang tua saya gitu loh mbak. Oke, saya paham apa yang kamu rasakan, karena saya juga pernah berada di posisi itu. Tapi kamu gak perlu khawatir, karena di sini kita coba cari jalan keluarnya bareng-bareng ya. Nah, jangan biarkan masalah pribadi kamu sebagai konselor dapat mempengaruhi proses konseling kayak tadi ya. Kamu harus mengenali batas diri atau boundaries sebagai konselor agar proses konseling tetap berfokus pada klien. Aku nggak tahu sih mbak mau cerita dari mana hari ini. Minggu lalu kamu cerita tentang keluarga kamu. Gimana kalau hari ini cerita tentang itu lagi aja? Oh, no. Aku nggak tahu sih mbak mau ceritain dari mana hari ini. Gak apa-apa, hari ini kita bisa bahas tentang apa yang kamu rasakan saat ini dulu ya. Nah, nggak boleh kayak tadi juga ya.
Jangan membiarkan diri kamu fokus pada masa lalu ataupun masa depan. Jadi, yang harus kamu lakukan adalah here and now. Jadi, kamu harus fokus pada saat ini dan hadir No, sepenuhnya no, no, dalam no. proses konseling tersebut. Ya udah, hari ini kamu mau cerita apa lagi? Halo, senang bisa bertemu kamu lagi hari ini. Gimana kabarnya? Baik, Mbak. Oke, kita mulai ya. Nah, kamu sebagai konselor, jangan datang atau menunjukkan jika kamu dalam keadaan lelah, lesu, atau sebagainya saat proses konseling berlangsung. Kamu harus bisa menjaga energi dan semangat agar dapat memberikan dukungan atau respon yang terbaik. Sebenarnya saya takut untuk ngomong sih, Mbak, karena takut untuk ditolak gitu loh. No, 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 no. Itu gimana? Sebenarnya saya takut untuk ngomong sih, Mbak, karena takut untuk ditolak gitu. Gak apa-apa, tenang aja. Kamu di sini bisa cerita sebebas mungkin. Saya siap dengerinnya kok. Kamu sebagai konselor juga jangan bersikap tertutup, menggurui, atau kaku kayak yang tadi. Kamu harus membangun hubungan yang saling percaya dengan konseli melalui komunikasi empatik dan terbuka. Jadi gini, Mbak, ya kalau kamu aja males, ya itu udah salah kamu sih. Ya wajar kalau misalkan teman-teman kamu juga nggak mau main lagi sama kamu, ya itu semuanya salah kamu. Kamu harus tahu kalau misalkan ini tuh masalahnya dari kamu, bukan dari orang lain loh. Ya kamu harus tahu dengan diri kamu sendiri dong, kenapa kamu bisa males, kenapa kamu tiba-tiba mau main sama mereka. No, 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 no. Akhir-akhir ini pasti emang akhir-akhir ini berat banget buat kamu ya, dan ada pikiran yang mengganggu kamu sampai kamu merasa stres. Kalau kamu berkenan untuk cerita, apa yang kamu pikirkan sampai kamu bisa merasa stres? Nah itu pasti gak mudah untuk kamu lewati, tapi kamu keren banget karena kamu bisa lewati sejauh ini sebenarnya. Sebagai konselor, hal yang paling penting adalah memiliki rasa empati dan menunjukkannya kepada konseli. Karena dengan menunjukkan empati dapat menunjukkan penerimaan dan pemahaman yang mendalam terhadap konseli, sehingga konseli tidak merasa dihakimi. Selanjutnya, konselor juga dapat memberikan pujian terhadap konseli atas apa yang sudah diusahakan hingga saat ini. Hal tersebut sebagai salah satu bentuk penerimaan dan penghargaan diri konseli. Saya menyarankan kamu untuk melakukan hal-hal yang saya sarankan tersebut secara 2 minggu ke depan. Lalu nanti kita akan evaluasi di pertemuan selanjutnya, dan apabila diperlukan kita akan melakukan penyesuaian. No, 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 no. Tapi saya penasaran, sejauh ini apa yang sudah kamu lakukan agar kamu dapat menghadapi situasi tersebut? Saya suka tiba-tiba menghindar aja sih biar nggak. Kalau begitu, apakah kamu bersedia untuk melakukan hal tersebut dalam beberapa hari ke depan? Bersedia sih, saya mau coba juga. Oke, berarti kita bisa mulai dari situ. Kita bisa mulai dari hal kecil seperti kamu menyapa teman-teman kantor. Nah, salah satu tahapan konseling adalah making suggestion and giving recommendation. Namun, kamu sebagai konseli jangan memberitahu apa yang harus dilakukan konseli. Jangan mencoba untuk mengambil alih hidup mereka. Biarkan konseli membuat keputusan atas masalah yang mereka hadapi. Karena tugas kamu sebagai konseli adalah membimbing mereka untuk menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang mereka hadapi. Guys, sumpah tadi gue barusan banget dapet klien namanya Soya. Terus dia rumit banget, sumpah. Gue ceritain di sebelah ini ya.
No. Sebagai konselor, sudah wajib bagi kalian semua untuk menjaga kerahasiaan dan melindungi informasi pribadi yang sudah diungkapkan oleh konseli. Misalnya, identitas konseli, cerita atau masalah yang sudah diungkapkan, atau catatan dan rekaman penting lainnya. Karena dengan menjaga kerahasiaan bisa menjadi fondasi utama dalam membangun hubungan antara konselor dengan konseli. Hal ini dapat membantu konseli merasa aman dan nyaman untuk mengeksplorasi masalah mereka tanpa ada perasaan mengganjal seperti rasa takut atau rasa malu. Konseling bukan hanya mendengarkan, tapi juga hadir sepenuh hati. Sikap-sikap kecil seperti tatapan mata, postur tubuh, dan cara respon yang tulus membuat orang lain merasa aman dan juga dihargai. Mari kita ciptakan ruang bercerita yang hangat, terbuka, dan penuh dukungan. Tempat di mana siapapun merasa didengar dan diterima sepenuhnya. Namun, gak semua orang butuh nasihat loh. Terkadang, mereka hanya perlu didengar tanpa merasa dihakimi. Yuk menjadi teman yang bisa dipercaya untuk cerita apapun. Mari belajar menjadi pendengar yang lebih baik, karena semua orang berhak merasa didengar tanpa takut dihakimi.